Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Khairul Fikro dengan NIM 10121-080 dari kelas Hansa Ulang 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teorema dan aturan perhitungan notasi asimtotik di mata kuliah Analisis Algoritma dan Struktur Data 2. Yang pertama itu menghitung kebutuhan waktu secara asimtotik. Baik, di sini kita memiliki teorema 1 bila ada fungsi waktu yang diikuti oleh konstanta dan dikalikan dengan ordenya, maka polinom derajat M, maka fungsi waktu sama dengan big O. Nah, di sini M ini adalah polinom derajat terbesarnya, atau bisa dibilang sama dengan big O. Di sini saya memiliki contoh 2n pangkat 2 ditambah 3n ditambah 1 sama dengan big O. Kita ambil big O-nya n2 karena di sini adalah polinom derajat M. Kita menggunakan teorema 1 ini. Baik, lanjut untuk teorema kedua. Di sini kita memiliki fungsi algoritma yang dipisah, yaitu fungsi waktu atau algoritma big O Fn dan fungsi waktu atau algoritma big O Gn. Maka jika kita ingin menambahkan big O Fn ditambah big O Gn sama dengan big O maksimal di antara Fn ataupun Gn. Jadi kita mencari nilai yang lebih besar atau ambil nilai yang lebih besar antara Fn ataupun Gn. Di sini saya memiliki contoh big O n ditambah big O n kuadrat sama dengan big O maksimal n, n kuadrat. Big O-nya yaitu n kuadrat. Karena di sini kita mengambil nilai yang lebih besar. Baik, kita lanjut ke contoh kedua, yaitu jika ingin mengalihkan big O. Di sini fungsi waktu big O Fn dikali big O Gn sama dengan big O Fn Gn atau perkalian. Di sini saya langsung ke contoh saja. Baik, di sini ada big O n dan dikali big O n kuadrat sama dengan big O n dikali n kuadrat sama dengan big O n pangkat 3. Nah, kita lanjut ke contoh teorema ketiga, yaitu di mana C adalah konstanta. Big O C Fn sama dengan big O Fn. Jadi di sini kita konstantanya tinggal dihilangin. Nah, saya memiliki contoh seperti ini, big O 4n kuadrat sama dengan big O n kuadrat. Baik, kita lanjut ke contoh nomor 4. Nah, di sini teorema keempat 2.4, jika Fn maka big O Fn. Nah, di sini kita memiliki contoh n pangkat 2 n kuadrat sama dengan big O n kuadrat. Karena di sini kita langsung mengambil dari nilai yang ada di Fn. Mungkin sekian dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Genta Prakoso dengan NIM 101259. Akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh Fikri. Sekarang saya akan menjelaskan cara menghitungnya. Yang pertama itu jenis instruksinya. Dalam algoritmanya, instruksinya ada 3, yaitu runtunan, pengulangan, dan percabangan. Dalam runtunan ada jenis operasinya, ada segment atau pengisian nilai, terus ada perbandingan, operasi aritmatika, read and write. Dalam layar ini bernilai big O1. Kemudian jenis instruksi yang kedua. Kalau ada elemen array dan hanya memilih salah satunya, sebagai contoh, saya akan mengakses array
indeks ke 1, maka hukumnya big O 1. Nah, ini hanya untuk mengakses elemen array atau record atau di suatu super data. Oke, selanjutnya. If punya dua bagian kebutuhan waktunya. Pertama, kebutuhan waktu dari kondisinya. Nah, ini merupakan TC. Terus ini statement 1, terus statement 2. Dan statement bisa lebih dari 2, tergantung if else-nya sampai mana. Nah, kalau sudah seperti itu, kita punya statement 1, 2, 3, sampai ke N misalkan, kita tinggal mencari yang paling besar yang mana. Sekarang untuk for, kita melihat berapa kali dia diulangnya. Contoh, kalau di sini for I dari 1 to N do something. Caranya adalah menghitung dulu berapa kali dilakukannya. Nah, kalau di sini itu Fn dilakukan sebesar N. Nah, lalu ini menjadi big O N dikali. Nah, dikali ini diambil dari ini seberapa besar statement. Nah, ini statement 1. Nah, ini diambil ke sini. Jadi statement 1 ini berapa besar jumlahnya. Nah, ini kan jadinya big O 1. Nah, setelah itu baru menggunakan teorema 2.2, yaitu dengan big O N kali 1 sama dengan big O N. Sekarang untuk while. While itu mirip dengan if karena ada kondisi. Kondisinya dihitung juga berapa kali diperiksanya. Nah, di sini sudah ditandai N-1 kali. Nah, kenapa N-1 kali? Karena I dimulai dari 2. Nah, jadi Fn adalah N-1. Maka big O N-1. Ini konstanta, jadi bisa digunakan 2.3. Jadinya big O N. Nah, untuk big O N ini nanti dikalikan oleh statement ini. Nah, ini statement. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Anggeni dengan NIM 1012-1044. Di sini saya akan menjelaskan tentang notasi asimptotik. Apa sih notasi asimptotik itu? Notasi asimptotik itu merupakan efisiensi dan kinerja algoritma menggunakan perilaku kompleksitas waktu atau ruang untuk karakteristik instansi yang besar. Nah, berarti ini menggambarkan perilaku waktu atau kompleksitas ruang untuk karakteristik contoh besar. Notasi asimptotik pada dasarnya menggambarkan waktu berjalan suatu algoritma. Artinya, ini menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan algoritma untuk berjalan dengan masukan tertentu atau yang biasa kita sebut dengan N. Nah, ada 3 notasi berbeda di notasi asimptotik ini. Yang pertama ada teori Big O, yang kedua ada teori Big Theta, dan yang terakhir ada teori Big Omega. Urutan pertumbuhan waktu berjalan suatu algoritma memberikan karakter dan efisiensi algoritma dan juga memungkinkan kita untuk membandingkan kinerja relatif dari algoritma alternatif. Kita menyebutnya fungsi pertumbuhan karena kita mengabaikan konstanta kecil, konstanta yang sangat kecil. Waktu berjalan asimptotik suatu algoritma didefinisikan ke dalam bentuk fungsi. Nah, teori Big O atau yang disebut juga notasi besar, notasi O besar,
merupakan sebuah cara atau metode untuk melakukan analisa terhadap sebuah algoritma pemrograman terhadap waktu eksekusi, tentang seberapa efisien dan kompleksitas barisan kode dalam dimensi waktu. Nah, pada program komputer tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan input, proses, dan output. Nah, notasi BIGO ini merupakan notasi skenario terburuk dari sebuah algoritma. Biasanya terdapat notasi N yang mempresentasikan jumlah masukan. Di dalam notasi BIGO ini ada beberapa perulangan dan atau pengulangan dengan beberapa operasi. Ada yang pertama operasi O1 menjalankan sebuah perintah atau mendapatkan sebuah item dari array, objek atau variabel. Lalu ada O log n, pengulangan yang berkurang setengahnya setiap iterasi. Lalu ada ON pangkat 2, pengulangan dalam pengulangan, dan ada ON pangkat 3, pengulangan dalam pengulangan. Nah, dari notasi BIGO ini ada beberapa contoh array. Yang pertama ada array push untuk metode menambahkan item baru ke dalam sebuah array. Lalu ada array pop yang sebuah metode mengambil item terakhir dari array sehingga jumlah array akan berkurang 1. Lalu yang terakhir ada array unshift, sebuah metode untuk menambahkan satu atau beberapa item ke bagian sebuah array. Nah, notasi BIGO ini merupakan metode untuk menghitung kompleksitas dari kode yang kita buat sehingga dapat menumbuhkan kesadaran kita untuk mencari alternatif yang lebih baik sebelum data semakin besar yang tentu saja pasti berdampak kepada performa aplikasi yang kita buat. Notasi BIGO ini tidak hanya semata berlaku di bagian kode yang kita tulis, namun di database-nya juga berlaku seperti itu dengan sintak SQL yang dapat dianggap sebagai proses perulangan akan sangat tidak efektif jika bagian algoritma kode kita kembali menggunakan pengulangan. Maka proses tersebut akan menjadi ON pangkat 2 karena terdapat pengulangan di dalam pengulangan. Begitu juga jika kita mengambil data dengan tabel yang sudah diindeks. Secara otomatis yang tadinya operasinya dari ON menjadi O log N. Tanpa menggunakan sebuah indeks database, melakukan yang disebut dengan sequential scan. Beberapa lain juga menyebutnya dengan full table scan yang kurang lebih melakukan perulangan setiap barisnya dan membandingkan argumen query yang kita tentukan. Dengan kata lain, operasi sekuensial diberi notasi ON. Sering bertambahnya jumlah data, efisiensi juga akan semakin menurun. Hal termudah untuk mengangkat performa kasus adalah dengan menambahkan indeks di tabel terkait data dan kita bisa melihat perubahan atau perbedaan yang cukup signifikan terutama ketika data kita sudah semakin banyak. Sehingga operasi dapat berubah menjadi O log N. Hal menariknya, Redis sebuah dalam memori database menyertakan notasi kompleksitas waktu di setiap perintah yang ada di setiap dokumentasinya. Contohnya dapat dilihat seperti append, del, push, dan masih banyak lagi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang membahas teori Big Theta dan Big Omega. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahras Badi dengan NIM 10121033 akan menjelaskan tentang algoritma Big Theta dan algoritma Omega. Yang pertama, algoritma Big Theta. Apa yang dimaksud dengan algoritma Big Theta? Algoritma Big Theta adalah kumpulan semua fungsi yang order of good-nya sama dengan G dalam kurung N, atau dapat didefinisikan juga sebagai algoritma yang digunakan untuk menunjukkan kompleksitas waktu yang terikat dari sebuah algoritma. Jika sebuah algoritma memiliki kompleksitas, ini menandakan bahwa pada ukuran masukan N, waktu yang diperlukan oleh algoritma tersebut adalah sebanding dengan N,
dengan batas atas dan batas bawah yang sama. Lalu apa bedanya algoritma Big Theta dengan Big O? Big Theta itu jadi upper bound dan lower bound dalam waktu yang sama, jadi batas atas dan batas bawah di dalam satu waktu. Kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Jadi di terdapat batas bawah dan batas atasnya. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan algoritma omega. Algoritma omega seringkali digunakan untuk menghitung batas bawah dari kompleksitas waktu suatu algoritma. Jadi memberikan sebuah informasi tentang waktu minimum yang dibutuhkan oleh algoritma untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu pada ukuran masukan tertentu. Dalam simbol notasi Big Omega itu ada notasinya. Nah, notasinya seperti yang ada di tulisan di batas bawah. Kita menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan oleh algoritma tidak akan pernah lebih buruk dari nilai tertentu pada ukuran masukan tertentu. Kemudian ada batas bawah algoritma omega. Algoritma omega simbolnya seperti yang sudah tadi saya sebutkan, menunjukkan kompleksitas waktu yang merupakan batas bawah dari kinerja sebuah algoritma. Ini memberikan informasi tentang waktu minimum yang dibutuhkan oleh algoritma pada ukuran masukan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.